Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahadani Putri. Saya biasa dipanggil dengan nama Putri. Saya merupakan dosen program studi bimbingan konseling dengan NIDN 1026118901. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau yang biasa kita sebut dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Adapun tujuan dari penyampaian ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yakni mata kuliah Psikologi Kepribadian. Deskripsi mata kuliah Psikologi Kepribadian ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3 Prodi Bimbingan dan Konseling dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta manfaat dari mata kuliah ini diharapkan kepada mahasiswa mampu memahami dan menganalisis serta menjelaskan kembali tentang konsep dasar psikologi kepribadian, terutama bagaimana individu akan berpikir, merasa, dan bertingkah laku dengan individu lain yang memiliki individual difference atau perbedaan individu dan keunikannya masing-masing. Kemampuan yang diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar psikologi kepribadian. Mahasiswa juga menganalisis bagaimana teori-teori kepribadian, serta mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk dari kepribadian itu sendiri. Mahasiswa juga dapat mengaplikasikan materi atau teori yang ada dalam mata kuliah ini dalam studi kasus, serta mahasiswa juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membangun dasar untuk intervensi konseling pribadi. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi pengertian dan sejarah teori kepribadian seperti teori psikoanalisis klasik oleh Sigmund Freud, pendekatan kepribadian oleh Neo-Freudian, oleh Carl Gustav Jung, serta psikologi kepribadian client center oleh Carl Rogers, psikologi kepribadian Gordon William Allport, kemudian psikologi kepribadian Abraham Maslow atau teori motivasi dan 8 hierarki kebutuhan manusia, serta psikologi kepribadian behavioristik oleh B.F. Skinner, juga psikologi kepribadian sosial kognitif oleh Albert Bandura. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang akan saya lakukan dalam mata kuliah ini diperuntukkan untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Saya menggunakan metode DIA, metode Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu memperoleh pemahaman serta interaksi bertujuan untuk membangun pengalaman dan secara aktif dan reflektif mahasiswa dapat membangun pengalamannya tersebut. Interaksi ini penting untuk memperdalam pemahaman konsep serta dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta membangun sikap profesional sebagai konselor. Asesmen atau penilaian merupakan proses untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah ini. Terdiri dari metode ceramah, diskusi, presentasi makalah, serta penampilan PowerPoint. Sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator yang sesuai dengan RPS di dalam semester saya itu meliputi bobot nilai tugas sebanyak 15%, serta bobot nilai absen
dengan keaktifan sebanyak 20%, bobot nilai ujian tengah semester atau UTS sebanyak 30%, bobot nilai ujian akhir sebanyak 35%, serta nilai akhir mempunyai rentang dari A sampai E. A itu mempunyai bobot nilai 80 sampai 100, B 70 sampai 79, serta C 60 sampai 69. D mempunyai bobot 50 sampai 59 dan E mempunyai bobot 0 sampai 49. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi perkuliahan yaitu tentang teori kepribadian motivasi atau needs oleh Abraham Maslow. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita memulainya dengan bacaan basmalah. Mari berdoa. Selesai. Baik Anda sekalian, saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Mohon diperhatikan. Diana Elvi Febianti, Diva Aulia Putri, Ivo Oktori, Azrul Ilahi, Ihsan Adrianto, M.I. Putra, Nadia Azahra. Kumpul untuk pertemuan ke-11 untuk pembahasan teori kepribadian Abraham Maslow. Nah, sebelumnya Ibu ingin mereview sedikit ingatan Anda sekalian mengenai teori yang dikemukakan oleh Gordon Allport minggu lalu. Bagaimana kalau Ibu mulai dengan pertanyaan singkat? Bagaimana ya? Diva bisa kemukakan apa yang dimaksud dengan teori traits yang personality yang Gordon Allport mengelompokkan sifat-sifat tersebut ke dalam 3 kategori utama, yaitu contohnya seperti sifat kardinal. Dalam teori Gordon Allport, trait yang sangat mendominan kepribadian seseorang sehingga hampir semua perilaku, tindakan, dan keputusan mereka dipengaruhi oleh sifat tersebut. Contoh sifat trait tersebut kardinal yaitu ambisius, misalnya seperti neopolisia. Yang kedua yaitu altruistik, yang ketiga yaitu kehausan kekuasaan, yang keempat yaitu kebaikan. Yang kedua ada sifat sentral. Dalam teori Gordon Allport adalah sifat-sifat inti yang membentuk kepribadian seseorang. Sifat ini mendominasi seperti sifat kardinal, seperti mereka menjadi dasar dari perilaku kepribadian seseorang yang mudah dikenali dalam kehidupan seseorang. Contoh sifat sentral yaitu seperti jujur, ambisius, rasa tanggung jawab, optimis. Yang ketiga yaitu ada sifat sekunder. Dalam teori Gordon Allport adalah sifat-sifat yang tidak terlalu mencolok. Contohnya seperti gugup saat berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu mudah marah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Altruistik kehausan kekuasaan. Baik, Ibu akan membahas sedikit tentang traits yang
dikemukakan oleh Gordon Allport ini. Nah, dia membagi kepada sifat, ada yang kardinal, sentral, dan sekunder. Nah, kardinal ini terbagi juga dari beberapa sifat. Yang pertama itu altruistik. Altruistik itu apa? Altruistik itu suatu sifat yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri pribadi. Jadi contohnya itu seperti Bunda Teresa. Nah, Bunda Teresa itu dia membuat suatu gebrakan dalam bidang kesehatan. Dia lebih peka terhadap orang-orang yang mengalami penyakit lepra, kemudian berbagai macam penyakit kulit. Dulu Bunda Teresa itu membuat suatu pembimbingan atau dampingan bagi orang-orang yang mengalami penyakit lepra itu. Jadi dia jadi perawat, dia jadi orang yang membiayai kebutuhan untuk penyakit kulit itu yang dilakukan yang dilakukan oleh Bunda Teresa tersebut. Kemudian ada yang sifat sentral. Kalau jujur tanggung jawab itu Ananda sudah sedikit banyaknya tahu ya. Jujur sekarang ini sangat langka dilakukan oleh generasi Alpha ataupun Gen Z yang seperti sekarang sama-sama kita rasakan. Nah, tanggung jawab juga sangat sekarang tidak terlalu difikirkan atau terlalu dilakukan oleh anak-anak Gen Alpha maupun Gen Z. Yang ketiga itu sifat sekunder. Ada gugup dan mudah marah, mudah emosian, tidak dapat tampil di muka umum tanpa konsep. Nah, ada yang melihat mata seseorang saja takut. Nah, itu istilahnya ada yang kita kenal itu dengan demam panggung. Itu juga termasuk kepada sifat sekunder menurut traits Gordon Allport. Baik, hari ini kita akan mulai lagi membahas tentang teori kepribadian hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kalau kita berbicara tentang biografi singkat Abraham Maslow ini, nama panjang dari Abraham Maslow itu adalah Abraham Harold Maslow. Lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika. Dia lahir dari 7 orang bersaudara sebagai anak sulung. Dari 2 orang tua imigran Yahudi di Rusia. Karena latar belakangnya dulu itu sering dibully, sering diintimidasi oleh teman-temannya, maka Harold Maslow kecil ini merasa tidak bahagia dan kesepian. Dia menjadi sering menghabiskan waktu di perpustakaan bersama buku-buku. Dan ketika di sekolah, dia banyak bergabung ke banyak klub akademik dan menjadi editor untuk beberapa majalah sekolah. Jadi dia itu lebih sibuk dengan dirinya sendiri, membuat dunianya sendiri dan buku-buku bacaannya. Setelah lulus, Maslow ini sekolah hukum di City College of New York, dan karena sadar minatnya ada di psikologi, ia kemudian pindah ke University of Wisconsin dan bertemu dengan Harry Harlow yang menjadi mentornya nanti. Dari universitas ini pula Maslow memperoleh 3 gelar di bidang psikologi. Sarjananya itu di tahun 1930, magisternya di 1931, dan doktornya pada 1934.
Beda dengan kita sekarang ya. Kalau kita untuk sarjananya itu rata-rata 4 tahun, kemudian magisternya itu rata-rata 2 tahun, dan doktor itu rata-rata 4 tahun. Tapi kalau di zaman dahulu itu hanya 1 tahun untuk sarjana, kemudian magisternya ada 3 tahun, dokternya bisa sampai 4 tahun. Semasa kuliah ia menikah dengan Berta Goodman pada tahun 1928 dan mempunyai 2 orang anak. Abraham Maslow ini meninggal karena serangan jantung pada tahun 1970 dalam usia 62 tahun. Baik, teori kepribadian Abraham Maslow ini sering dikenal dengan hierarki kebutuhan Maslow. Seperti yang sudah pernah saya bahas juga, dia berbentuk piramida kebutuhan-kebutuhannya itu. Kebutuhan yang pertama itu sebelumnya kita akan berfokus dulu kepada teori yang dikemukakannya. Teori yang dikemukakannya itu berfokus kepada motivasi manusia. Maslow mengemukakan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan-kebutuhan ini juga bergantung dan harus dipenuhi secara bertahap. Jadi kebutuhan ini dimulai dari kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan dasar, dan kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi dalam mengorganisasikan kebutuhan manusia dalam sebuah piramida. Itu apa? Ini adalah kebutuhan manusia yang paling dasar, yang paling basic dan harus dipenuhi. Seperti halnya kita mengetahui ada kebutuhan manusia yang harus dipenuhi itu ada sandang, ada pangan, ada papan. Nah, kalau yang sandang itu apa saja yang Anda tahu? Kulit, baju, pakaian, kemudian darah. Apalagi yang sandang? Tempat tinggal. Oke, tempat tinggal. Kemudian Rahma? Makanan. Oke, makanan, tempat tinggal, kemudian pakaian. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Seperti halnya yang kita tahu itu adalah sandang, makanan. Yang kedua adalah rasa aman. Baik, rasa aman itu adalah salah satu bentuk motivasi yang kedua, kebutuhan yang kedua yang harus dipenuhi juga. Salah satunya adalah keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Nah, coba kalian bayangkan kalau keadaan kos atau kontrakan kalian tidak memiliki jeruji besi di jendelanya. Apakah Anda tidak takut untuk kemalingan? Nah, jadi kalau kita tidak merasa aman, maka kebutuhan dan motivasi kita sebagai manusia itu berkurang. Nah, untuk itu harus ada keteraturan dan stabilitas dalam menjaga keamanan ini. Yang ketiga adalah sosial. Afeksi, relasi, dan keluarga. Nah, kalau di sosial, kita sebagai manusia harus mempunyai relasi, harus mudah beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Tidak mungkin kita hanya bergaul dengan orang yang itu saja. Nah, suatu saat kita pasti ada yang harus dikomunikasikan dengan orang lain yang perlu dan kita butuhkan untuk kesinambungan hidup kita sehari-hari. Kemudian penghargaan, itu ada pencapaian, status, tanggung jawab, dan reputasi. Nah, kalau penghargaan ini bisa saya contohkan seperti kalau Anda mendapatkan IPK yang tinggi, yang bagus, apakah Anda tidak butuh suatu validasi atau penghargaan dari orang tua? Betul ya. Kalau dari kampus itu kita ada
ada bentuk penghargaan, apresiasi berupa kalau yang juara 1 itu dapat jalan-jalan, kalau zaman dahulunya ada yang luar negeri. Kemudian yang juara 2 itu bebas uang kuliah, ya kan? Kalau ada yang juara 3 itu nantinya berapa persen atau diberi 200.000 untuk pulsa gitu kan ya. Nah, itu bentuk apresiasi kampus dalam mengapresiasi bentuk penghargaan untuk Ananda sebagai status mahasiswa yang berprestasi. Kemudian ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini ada pengembangan diri, ada pemenuhan ideologi dan lain-lain. Nah, kalau pengembangan diri ini itulah bentuk kita beraktualisasi diri, mengembangkan diri ini, bagaimana diri ini mempunyai bakat, bagaimana diri ini mempunyai minat, dan kita mampu mengeksplornya, tidak hanya menyimpan kepada diri sendiri saja. Nah, oleh sebab itu, Ananda sekalian, aktualisasi diri ini merupakan motivasi dan kebutuhan tertinggi dari piramida kebutuhan hierarki Maslow. Adalah aplikasi teori Maslow dalam kehidupan. Nah, aplikasi teori Maslow ini dalam kehidupan ada beberapa. Pendidikan yang pertama, kemudian di tempat kerja, kemudian di psikologi klinis atau kita sebagai konselor. Yang pertama itu pendidikan. Guru-guru dapat menggunakan teori ini untuk memahami kebutuhan siswa dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Nah, kalau di sekolah besok kalau kalian sudah PL, nah itu kalian harus banyak membuat beberapa macam kolaborasi dari berbagai macam bentuk project based learning seperti project based learning, kemudian nanti ada critical thinking yang mengharuskan semua siswa itu terlibat aktif dalam konseling yang Anda lakukan sebagai guru BK. Nah, kalau project based learning itu kita harus membuat suatu project di mana konseling kita ini nanti dapat dilakukan seperti individual, konselor dan klien. Ada juga seperti konselor dan beberapa fokus discussion, seperti konseling kelompok. Nah, nanti konseling kelompok itu juga bisa dilakukan dalam grup-grup kecil. Nantinya ketika kita sudah mendapatkan aplikasinya nanti di pendidikan. Kemudian di tempat kerja, manajer atau HRD dapat menggunakan teori ini untuk memahami kebutuhan karyawan mereka, mulai dari memberikan rasa aman dalam pekerjaan hingga memberikan peluang untuk pengembangan diri. Jadi Anda sekalian tidak hanya terfokus. Nah, kalau tamat dari UPI PTK Padang ini jurusan BK, Anda terfokus saja jadi guru? Tidak. Anda juga masih bisa menjadi HRD suatu perusahaan, di mana Anda harus menambah satu lagi konselor, yaitu PPK, satu kali lagi terus sekolahnya untuk mendapatkan gelar PPK tadi. PPK itu adalah pendidikan profesi konselor. Nah, kalau kita di psikologi itu ada nanti spesialis untuk psikolognya. Nah, terbanyak kalian kalau kita sedang ngurusin itu ada yang bagian psikologinya. Nah, kemudian nanti ada membahas lagi tentang bagaimana Anda nantinya direkrut atau merekrut karyawan. Nah, dinilai bagaimana dia menjawab, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertingkah laku, dan cara berpakaian. Nah, itu tugas kita sebagai HRD suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu sebagai psikologi klinis atau konselor. Nah, kalau sebagai konselor atau psikolog, terapi yang dapat dilakukan difokuskan pada membantu individu atau klien dalam memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dari tingkat rendah
untuk mencapai kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, yang seperti Ibu bilang tadi. Nah, yang sifatnya yang paling basic itu apa? Makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Nah, itu yang basic itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru nantinya kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih tinggi dapat terpenuhi juga. Kritik terhadap teori Maslow ini ada beberapa. Yang pertama, meskipun teori ini banyak diterima, ada juga beberapa kritik yang diterima oleh Maslow. Satu, yaitu universalisasi. Teori Maslow ini mengasumsikan bahwa semua orang mengikuti hierarki yang sama. Jadi semua kebutuhan itu basicnya pasti itu juga. Makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Nah, keterbatasan budaya. Maslow ini juga berfokus pada budaya barat, di mana kebutuhan individu itu lebih dominan. Tetapi dalam budaya kolektif seperti kita budaya timur, itu bisa dikondisikan dalam halnya yang mana lebih perlu terlebih dahulu. Kebutuhan sosial ini dan hubungan interpersonal bisa lebih penting daripada aktualisasi diri. Jadi kalau di budaya timur itu lebih penting makan daripada penghargaan. Nah, seperti itu contohnya ya. Ada orang yang makannya mungkin 1 kali dalam 2 hari, tapi dia butuh dihargai. Nah, yang butuh validasi itu kan banyak sekarang tuh. Nah, dia lebih suka menjadi influencer daripada daripada dia makan dengan cukup, dengan layak. Nah, lebih memilih dia membeli kuota internet menjadi influencer. Nah, kebutuhan kontennya, daripada dia makan siang hari nanti. Diberikannya lah kuota internet. Oke, kemudian ada kurangnya bukti empiris. Nah, beberapa kritik mengungkapkan bahwa tidak ada bukti empiris yang cukup untuk mendukung urutan hierarki ini. Orang-orang dapat mencari aktualisasi diri ini tanpa memenuhi kebutuhan yang lebih rendah. Seperti yang Ibu bilang tadi, di timur, kita orang timur ini lebih mendahulukan yang pokok-pokok daripada yang tersier, yang lebih mewah untuk kebutuhannya. Kemudian Ibu akan memberikan kesimpulan. Sedikit banyaknya teori ini tetap ke 5 piramida tadi. Kesimpulan pada hari ini yang dapat saya simpulkan yaitu teori hierarki adalah kebutuhan Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan hierarki, mulai dari kebutuhan fisiologis yang mendasar hingga kebutuhan aktualisasi diri yang paling kompleks. Teori ini membantu kita memahami motivasi manusia dan bagaimana kebutuhan yang berbeda mempengaruhi perilaku individu. Meskipun teori ini memiliki beberapa keterbatasan seperti kurangnya bukti empiris dan sifat yang subjektif, konsep ini tetap menjadi landasan penting dalam bidang psikologi, pendidikan, dan manajemen. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih efektif dalam mendukung kebutuhan orang lain di berbagai konteks kehidupan. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Baik, seperti yang sudah disimpulkan Raffi tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk ujian kecil kita minggu depan. Ada 3 soal yang bisa Anda tulis. Kemudian dari materi Abraham Maslow ini, apakah Anda sekalian ada yang kurang paham dalam penyampaian saya? Baik. Jika Anda sudah paham, jadi hari ini mungkin sampai sini kita bertemu dan menyampaikan materi saya. Jika ada kesalahan kata dan salah ucap, mohon dimaafkan terlebih dahulu. Saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.